got your tears, do you wipe them just for me? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Febrian Putri dan rekan saya Nafsi Andrayani. Saya di sini sebagai pewawancara yang akan bertanya mengenai materi dasar-dasar ilmu pendidikan. Pertanyaan pertama, saya akan bertanya kepada Nafsi, bagaimana pemahaman mengenai hakikat manusia dapat mempengaruhi pendekatan atau metode pendidikan dalam upaya mengembangkan potensi individu secara menyeluruh. Yaitu, baik, saya akan menjelaskan sebagaimana pengetahuan saya. Pemahaman mengenai hakikat manusia sangat memengaruhi pendekatan dan metode pendidikan dalam mengembangkan potensi individu. Hakikat manusia dapat dilihat sebagai makhluk yang memiliki aspek fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual, serta kebutuhan untuk berkembang sesuai dengan potensi unik yang dimilikinya. Dengan pemahaman ini, pendidikan harus dirancang secara holistik untuk memenuhi kebutuhan dan mengembangkan setiap aspek tersebut. Pendidik perlu memiliki gambaran yang jelas tentang siapa manusia itu sebenarnya agar dapat mendidik dengan benar dan tepat tujuan. Pemahaman pendidik terhadap sikap hakikat manusia akan membentuk peta tentang karakteristik manusia. Peta ini akan menjadi landasan serta memberi acuan bagi pendidik dalam bersikap, menyusun strategi, metode, dan teknik, serta memilih pendekatan dan orientasi dalam merancang dan melaksanakan komunikasi di dalam interaksi edukatif. Pendidikan itu tidak dapat dipisahkan dengan hakikat manusia, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang dapat dididik dan harus mendapatkan pendidikan. Pendidikan membantu individu membuat keputusan yang baik dan meningkat peluang mereka untuk berhasil dalam hidup. Manusia adalah inti dari sebuah proses pendidikan, sehingga sejauh mana pendidikan itu diformulasikan dan diimplementasikan harus selalu disandarkan pada konsepsi tentang hakikat manusia. Terima kasih, Nopsi. Selanjutnya saya akan bertanya bagaimana prinsip-prinsip pendidikan seperti itu Wuri Handayani dan kemandirian dalam belajar diterapkan dalam praktik kependidikan. Oke. Jadi yang pertama kita bahas dulu mengenai Wuri Handayani, yang artinya yang di belakang mendukung terhadap program yang telah ditetapkan. Secara harfiah, Wuri berarti mengikuti dari belakang, tetapi tidak melupakan anak didik dari pengawasan. Bagian di belakang berarti memberi kebebasan kepada anak-anak untuk melatih mencari jalan sendiri. Sebagai pendidik wajib memberi koreksi di mana perlu, atau Handayani. Misalnya, jika anak didik mendapat masalah tentang pikiran dan tenaga yang tak dapat dipecahkan, pendidik wajib memberi arahan dan solusi bagaimana cara menyelesaikannya dengan tepat. Yang kedua, penerapan asas kemandirian dalam belajar. Dapat dilihat bahwa semua penerapan yang dilakukan merujuk kepada kemandirian belajar, bahwa setiap peserta didik diberikan kebebasan dalam memilih pendidikan dan keterampilannya yang secara mandiri sesuai dengan apa yang diminati. Di sisi lain, sebagai pendidik memperhatikan perbedaan kesiapan peserta didik dalam belajar. Pendidik juga memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk kepada peserta didik. Dengan menerapkan prinsip Wuri Handayani dan kemandirian dalam belajar, siswa tidak hanya diarahkan pada pencapaian akademis, tetapi juga dilatih menjadi individu yang mampu berpikir kritis, bertanggung jawab, dan percaya diri. Ini merupakan langkah menuju pendidikan tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga membangun karakter siswa sebagai bekal untuk menghadapi tantangan masa depan. Gitu. Oh, seperti itu ya, Nopsi. Nah, selanjutnya saya akan bertanya, bagaimana implementasi masing-masing pilar pendidikan seperti learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together, and learning to believe in God dapat diterapkan dalam sistem pendidikan untuk mengembangkan peserta didik yang berkarakter. Oke, yang pertama learning to know. Pilar ini berfokus pada pengetahuan dan keterampilan berpikir kritis. Implementasinya dalam pendidikan mencakup pengembangan keterampilan literasi dan numerasi. Sekolah perlu memastikan bahwa siswa memiliki kemampuan dasar dalam membaca, menulis, dan menghitung sebagai landasan untuk belajar hal-hal kompleks. Pembelajaran berbasis inkulin, siswa didorong untuk bertanya, mencari jawaban, dan menemukan informasi melalui eksplorasi. Ini membantu mereka mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan belajar mandiri. Yang ketiga, integrasi teknologi dan riset, memberikan akses kepada siswa untuk menggunakan teknologi riset sederhana
dan sumber daya belajar daring agar mereka dapat mengasah kemampuan riset dan evaluasi informasi, membantu siswa untuk mandiri dalam mencari tahu. Yang ketiga, belajar sepanjang hayat. Sekolah perlu mengajarkan bahwa belajar adalah proses seumur hidup dan memberi motivasi kepada siswa untuk terus meningkatkan pengetahuan mereka di luar kelas. Oke, selanjutnya learning to do. Ini menekankan keterampilan praktis dan kemampuan menerapkan pengetahuan. Implementasinya mencakup pembelajaran berbasis proyek dan praktikum, pelatihan keterampilan hidup, pembelajaran berbasis kerjasama, dan pengembangan kompetensi vokasional. Yang ketiga, learning to be. Pilar ini berfokus pada pengembangan karakter, kepribadian, dan pengendalian diri. Implementasinya mencakup pendidikan karakter dan nilai, yaitu pendidikan formal harus memasukkan pelajaran yang mengajarkan nilai-nilai dasar seperti integritas, tanggung jawab, toleransi, empati, dan kejujuran, baik secara terintegrasi dalam mata pelajaran maupun sebagai program khusus. Yaitu program bimbingan konseling juga termasuk, yaitu konselor di sekolah membantu siswa dalam mengembangkan pribadi dan emosional mereka, mendampingi mereka dalam memahami diri, serta membimbing mereka dalam pengambil keputusan baik. Yang keempat, learning to life, yaitu pilar ini menekankan pentingnya pengembangan keterampilan sosial dan kerjasama untuk hidup harmonis di tengah keberagaman. Yang terakhir itu learning to believe in God, yaitu sikap empati dan kepercayaan kepada Maha Esa. Jadi di sekolah dapat melakukan pendidikan karakter berbasis nilai agama. Setiap agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan seperti kasih sayang, tolong menolong, dan empati. Sekolah dapat memperkuat nilai-nilai ini melalui cerita inspiratif, kisah para nabi, atau contoh-contoh orang bijak dalam sejarah. Nah, terima kasih kepada Oci. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, bagaimana fungsi dan tujuan dasar sistem pendidikan nasional diterapkan dalam jalur dan jenjang pendidikan? Ya, baik. Saya akan menjawab itu ya. Baik, untuk fungsi dan tujuan dasar sistem pendidikan nasional Indonesia bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif gitu ya. Jadi serta memiliki keterampilan sosial dan kepedulian terhadap bangsa. Sistem pendidikan nasional merupakan fungsi dan tujuannya dalam berbagai jalur dan jenjang pendidikan sebagai berikut. Oke, akan saya jelaskan. Yang pertama, jalur pendidikan formal. Ini yaitu mencakup pendidikan yang berlangsung di sekolah atau institusi yang diakui dan terstruktur dari tingkat dasar hingga tinggi. Pada jalur ini, fungsi dan tujuan dasar pendidikan diterapkan dengan mengintegrasikan nilai-nilai dan keterampilan relevan pada setiap jenjang. Yang kedua, pendidikan dasar SD dan SMP ya. Di tingkat ini, tujuan utamanya adalah memberikan dasar bagi pengembangan intelektual, keterampilan sosial, dan pembentukan karakter. Fungsi dan tujuannya yaitu mengembangkan kemampuan dasar dalam membaca, menulis, berhitung, dan pengetahuan umum pendidikan. Karakter mulai ditanamkan dengan mengajarkan nilai-nilai moral, kedisiplinan, kerjasama, dan kepedulian terhadap lingkungan. Selanjutnya, pendidikan menengah, yaitu SMA atau SMK. Di tingkat ini, pendidikan difokuskan pada pengembangan keahlian, baik akademis maupun vokasional, untuk mempersiapkan siswa memasuki pendidikan tinggi atau dunia kerja. Fungsi dan tujuannya mengembangkan minat dan bakat siswa, meningkatkan keterampilan intelektual, serta pengetahuan yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mempersiapkan siswa secara akademis dan profesional. Yang ketiga yaitu pendidikan tinggi. Tingkat ini pendidikan bertujuan untuk membentuk lulusan yang memiliki keahlian dan kemandirian dalam bidang tertentu, baik untuk keperluan profesional maupun akademik. Fungsi dan tujuannya mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, sehingga lulusan siap menghadapi tantangan global serta berperan sebagai agen perubahan yang berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Jalur pendidikan non-formal mencakup pendidikan di luar sistem sekolah formal seperti kursus, lembaga kepelatihan, bimbingan belajar, dan juga ini merupakan alternatif bagi mereka yang membutuhkan pendidikan tambahan atau pelatihan keahlian tertentu. Yaitu penerapan dari fungsi dan tujuan pendidikan nasional
semua jalur dan jenjang ya untuk memastikan tujuan pendidikan nasional tercapai. Berikut beberapa cara implementasinya akan saya jelaskan. Pertama, penguatan pendidikan karakter, pendidikan inklusif dan akses yang merata, pengembangan kompetensi dan aktivitas, pendidikan sepanjang hayat. Nah, jadi sekian gitu ya, jadi semua jalur jenjang. Berarti sama dengan nomor 3 ya, implementasinya learning to know, learning to do. Iya, benar sekali. Di sini kita lebih dijelaskan. Iya. Terima kasih Nopsi. Selanjutnya saya akan bertanya nih, bagaimana setiap komponen dalam sistem pendidikan seperti tujuan pendidik, peserta didik, dan metode saling mendukung untuk mencapai hasil pendidikan yang berkualitas. Nah, jadi untuk yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah arah yang ingin dicapai dalam proses pendidikan. Ini merupakan fondasi yang memberi paduan bagi komponen-komponen ini lain dalam sistem pendidikan. Yang kedua, pendidik. Pendidik berperan sebagai fasilitator dan motivator yang membimbing semua siswa mencapai tujuan pendidikan. Kualitas dan kompetensi pendidik sangat mempengaruhi efektivitas proses belajar mengajar. Yang ketiga, peserta didik, yaitu adalah pusat dari proses pendidikan. Mereka harus aktif dalam belajar untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan karakter yang dibutuhkan. Yang keempat, kurikulum dan materi pembelajaran, yaitu rancangan yang disusun untuk mencapai tujuan pendidikan. Ini mencakup struktur materi, tujuan tiap mata pelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, metode pengajaran adalah teknik yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa secara efektif. Yang keenam, evaluasi dan penilaian adalah proses untuk menilai pencapaian tujuan pendidikan akademis, tetapi juga pada keterampilan sosial pengembangan karakter. Ketujuh adalah lingkungan belajar ya. Lingkungan belajar sangat kondusif dan mendukung, sangat penting untuk keberhasilan proses pendidikan. Lingkungan yang positif dan aman membantu siswa merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar. Dalam sistem pendidikan saling mendukung untuk mencapai hasil yang berkualitas. Tujuan pendidikan menjadi arah yang membimbing proses dan komponen lainnya. Sedangkan pendidik sebagai fasilitator berperan penting dalam membimbing peserta didik mencapai tujuan. Peserta didik adalah pusat yang aktif dalam proses kurikulum dan metode pengajaran disusun agar relevan dengan kebutuhan mereka, serta evaluasi berfungsi sebagai alat untuk mengukur keberhasilan. Lingkungan belajar mendukung proses ini agar semua komponen bekerja sama secara harmonis, sehingga pendidikan mampu menghasilkan individu yang berkarakter, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Nah, kita sudah berbicara cukup lama. Bagaimana nih kesimpulan yang sudah Nopsi ketahui mengenai materi yang Nopsi sampaikan? Jadi, semua komponen dalam sistem pendidikan saling mendukung untuk mencapai hasil yang berkualitas. Tujuan pendidikan menjadi arah yang membimbing proses dan komponen lainnya. Sedangkan pendidik sebagai fasilitator berperan penting dalam membimbing peserta didik mencapai tujuan. Peserta didik adalah pusat yang aktif dalam proses kurikulum dan metode pengajaran disusun agar relevan dengan kebutuhan mereka, serta evaluasi berfungsi sebagai alat untuk mengukur keberhasilan. Lingkungan belajar mendukung proses ini agar semua komponen bekerja sama secara harmonis, sehingga pendidikan mampu menghasilkan individu yang berkarakter, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Nah, sebelum kita menutup video ini, mungkin ada sepatah kata dari Nopsi yang akan disampaikan kepada penonton. Oke, jadi mari kita bersama-sama menyadari bahwa pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi bangsa kita. Dengan memberikan perhatian lebih kepada pendidikan, kita membangun generasi yang cerdas, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan global. Ayo dukung dan prioritaskan pendidikan demi mewujudkan masyarakat yang mampu dan sejahtera. Terima kasih kepada Nopsi. Sampai disinilah video kita. Saya Windy Febrian Putri. Dan saya Nopsi Andrayani. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.